Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Tema hari ini, keadaan tidak sesuai harapan menjadikan kita membisu. Keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita menjadikan kita membisu. Tema ini tentu saja berasal dari inspirasi Injil Lukas hari ini, yaitu Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai dengan 45. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Kata-kata yang mengagetkan, kata-kata yang mengejutkan, bahwa anak manusia, Kristus, penebus, penolong, harus diserahkan ke dalam tangan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata Yesus itu kemudian membuat para murid menjadi kaget. Para murid tidak siap menerima kenyataan yang disampaikan Yesus, yang tidak sesuai dengan gambaran mereka. Harapan tidak sesuai kenyataan itu kemudian membuat para murid membisu. Saudara, orang sering membisu ketika harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Diam itu menjadi bahasa dari batin yang lemah. Diam itu bisa menjadi bahasa karena kaget, karena terluka. Mari kita dalami mengapa orang membisu. Ada beberapa alasan yang mungkin bisa kita temukan mengapa orang menjadi membisu. Yang pertama, seperti para murid, kaget dan tidak siap. Saat harapan runtuh, hati butuh waktu untuk mencerna. Membisu itu adalah suatu jeda atau antara supaya pikiran dan hati berhenti sejenak untuk memahami apa yang terjadi. Yang kedua, takut salah bicara maka membisu. Dalam kekecewaan, emosi bisa meledak. Maka orang cenderung membisu supaya kata-kata yang mungkin nanti muncul itu tidak melukai dirinya sendiri atau melukai orang lain. Membisu itu juga bisa dari cetusan rasa putus asa atau tidak berdaya. Diam membisu itu semacam bentuk menyerah sementara, bukan putus asa. Orang membutuhkan waktu untuk mampu melihat kembali situasi hidupnya dan membangun pelan-pelan. Tidak tergesa-gesa, karena untuk membangun kembali hidup itu harus dengan kekuatan yang wajar, penuh, dan kemudian bisa dibangun dalam waktu yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir ini mungkin yang terpenting bagi kita sebagai orang beriman. Diam itu adalah suatu proses pencarian makna dalam batin. Dan itulah yang dilakukan oleh para murid. Para murid membutuhkan waktu diam, membisu untuk selalu bisa memahami kata-kata Yesus yang tidak dimengerti. Dan ini adalah pergulatan para murid terus-menerus ketika mereka selalu mengikuti Tuhan. Maka diam itu juga bisa menjadi sebuah pintu kepada doa atau permenungan. Dalam keheningan, dalam membisu, orang mencoba menemukan kekuatan baru.
mencari pegangan pada sesuatu yang lebih tinggi dari apa yang dapat diusahakannya. Jadi membisu itu bukan berarti kosong. Justru diam itu sering dengan penuh kekuatan, diam penuh dengan pergulatan, dan menimbulkan harapan yang baru. Maka kiranya pesan rohani yang dapat kita petik dari peristiwa para murid yang membisu tetapi tidak kosong. Membisu dalam pergulatan batin, dalam pergulatan rohani, kita dapat petik hal-hal berikut. Diam adalah ruang bagi Allah untuk masuk dan berbicara dalam hati kita. Kita butuh waktu untuk tenang, untuk diam, supaya Allah bisa berbicara dalam hati kita, bukan kita terus-menerus berbicara kepada hati kita sendiri dan menjadi frustrasi sendiri karenanya. Diam itu tidak sama dengan putus asa. Itu justru momen untuk memelihara iman. Momen untuk selalu menyaring mana yang sesuai dengan harapan, mana yang sesuai dengan kasih, mana yang sesuai dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri dan bukan dari keputusan-keputusan manusia yang sering jatuh dalam kegagalan. Dan yang terakhir, diam itu bisa berubah menjadi doa. Itulah pergulatan para murid dan juga pergulatan kita juga, bukan? Shalom.